Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Konita Fathia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan studi kasus terkait pencemaran udara jenis polutan karbon dioksida. Next. Adapun nama anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Uraike Syarana Putri, yang kedua ada Fadila Utami Ningtyas, dan yang ketiga ada Arna Evania Kalista Putri, dan yang terakhir atau keempat ada Nyoman Esti Purnamaswari. Baik, selanjutnya terkait topik bahasan pada presentasi kami, yang pertama akan dibuka oleh latar belakang dan juga studi kasus, dilanjutkan dengan cara analisis, dilanjutkan dengan cara penanganan dampak, dan dilanjutkan dengan peraturan pemerintah. Next. Baik, apabila berbicara tentang karbon dioksida, maka gas karbon dioksida menjadi penyumbang terbesar dalam komposisi gas rumah kaca di atmosfer global dengan presentasi mencapai 80%. Dan konsentrasi karbon dioksida global dengan konsentrasi terakhir yang terpantau pada bulan Mei 2022 adalah sebesar 418,90 ppm. Kandungan gas karbon dioksida di atmosfer sepanjang periode 1980 sampai 2021 memiliki laju peningkatan sebesar 2,41 ppm per tahun. Adapun distribusi gas karbon dioksida global pada wilayah daratan secara umum tertera pada rentang nilai rata-rata tahunan, yaitu 410 sampai dengan 416 ppm seperti tertera pada gambar di layar, dengan konsentrasi karbon dioksida global menunjukkan pola yang bervariasi di tiap belahan bumi. Dan pada belahan bumi bagian selatan, konsentrasi karbon dioksida ini cenderung memiliki nilai yang masih berada di interval rata-rata global tahun 2021. Adapun di layar terdapat tabel mengenai konsentrasi gas rumah kaca global dengan update terbaru. Kemudian seperti tertera di layar bahwa karbon dioksida ini masih dan akan selalu menjadi masalah serius dari tahun ke tahun. Indonesia terus meningkat dan apabila tidak ditindaklanjuti maka akan terus meningkat seperti pada tahun 1989 sampai 2000. Pada grafik di layar, data pemantauan di Indonesia menunjukkan bahwa level CO2 terus meningkat hingga tahun 2021. Konsentrasi rata-rata CO2 di Indonesia mencapai level tertinggi baru pada tahun 2021, yakni sebesar 414,2 ppm, yang tercatat di Bukit Kota Tabang, dan 149% dari masa praindustri. Dan sementara itu, pemantauan CO2 di Sorong dan Palu mencatat nilai tertinggi tahun 2021 secara berurutan sebesar 412,4 ppm pada bulan Maret dan 413 ppm pada bulan September. Konsentrasi di kedua wilayah tersebut masih berada di bawah konsentrasi tertinggi yang tercatat di Bukit Kota Tabang. Next. Kemudian berikut merupakan persebaran dan rata-rata konsentrasi CO2 di Indonesia tahun 2021. Hal ini didasari oleh beberapa penyebab berdasarkan BMKG 2021, yaitu sektor penggunaan lahan dan hutan seperti terlihat pada grafik di layar. Penggunaan lahan dan hutan merupakan akibat dari masifnya deforestasi untuk pembukaan lahan kelapa sawit dengan rata-rata sekitar 498.000 hektar hutan hilang setiap tahunnya. Next. Kemudian, akibat dari tingginya konsentrasi CO2, Indonesia yang negara ketiga terluas yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau dan memiliki sekitar 270 juta penduduk, dengan besarnya ukuran negara, menurut data dari Global Carbon Project, Indonesia merupakan negara peringkat 10 penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,69% dari total emisi dunia pada 2020. Emisi CO2 tahunan yang dihasilkan oleh Indonesia tercatat sekitar 589,5 juta ton pada 2020. Ini berarti emisi CO2 tahunan di Indonesia mencapai 2,16 juta ton per kapita di tahun yang sama. Next. Yang berikut adalah cara mengatasi dampak polutan dari CO2, yaitu dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti dengan menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, dan juga bersepeda. Selain itu, kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan seperti lampu dan AC di rumah.
serta membeli produk daur ulang untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembuatan produk baru, dan juga kita dapat menggunakan produk lokal untuk mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan dari pengiriman barang impor ke Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, menanam pohon, dan juga mencegah kelestarian hutan untuk menyerap CO2 dari udara menggunakan teknologi direct air capture atau seawater capture untuk menangkap CO2 dari udara atau air laut, merawat mesin kendaraan secara rutin untuk mengurangi emisi gas buang, menghindari pembakaran sampah dan juga bahan kimia yang dapat menyebabkan polusi udara, serta mendorong industri pariwisata untuk menyediakan tempat liburan yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, serta komponen yang ada atau seharusnya ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. CO2 sendiri terbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar di mana terdapat tabel yang menunjukkan kandungan karbon dioksida di udara yang bersih sebesar sebagai berikut, dan udara tercemar. Selanjutnya terdapat emisi gas buang kendaraan yang merupakan sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Gas buang yang berasal dari sektor transportasi adalah mengandung karbon dioksida atau CO2. Dan gambar tersebut merupakan nilai faktor emisi, di mana faktor emisi adalah suatu koefisien yang menghubungkan antara aktivitas dengan sumber emisi, di mana nilai faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi gas buang kendaraan untuk kota metropolitan dan juga kota besar di Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Nilai faktor emisi dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara analisis polutan CO2 di udara. Ada 3 cara. Yang pertama ada menggunakan instrumen Air Quality Monitoring System atau AQMS, yaitu suatu sistem pemantau kualitas udara untuk mengetahui kualitas dan tingkat pencemaran udara. Sistem ini terdiri dari berbagai jenis sensor yang dipasang pada lokasi strategis yang bekerja untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi berbagai polutan udara seperti partikulat ukuran PM2,5 dan PM10, gas seperti SO2, CO2, NO2, CO, dan O3, serta parameter lain yang berpengaruh pada kualitas udara. Tujuan utama dari AQMS adalah untuk memberi informasi yang akurat dan real-time tentang kualitas udara di suatu wilayah. Metode yang kedua yaitu metode analisis CO2 dengan membandingkan hasil pembacaan alat dengan nilai baku mutu atau standar yang berlaku. Berdasarkan buletin WHO atau World Health Organization, standar CO2 untuk udara bersih adalah 310 sampai 330 ppm dan untuk udara tercemar 350 sampai 700 ppm atau part per million. Dan yang ketiga, terdapat pula 2 metode untuk mengukur konsentrasi CO2 berdasarkan metode absorpsi IR, yaitu non-dispersive infrared atau NDIR absorption sensor dan fotoakustik sensor. Standar pengukuran yang ditetapkan dengan menggunakan referensi utama, prosedur pengukuran dipilih berdasarkan konvensi. Standar utama CO2 adalah silinder aluminium yang berisi udara kering, di mana fraksi mol CO2 telah ditentukan dengan menggunakan manometer. Kelebihan NDIR yaitu kompensasi penyimpangan yang mudah dengan sumber referensi IR yang stabil, serta penggunaan desain yang sederhana dan handal. Next. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan yang sudah kami paparkan, yaitu CO2 merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap pencemaran udara di seluruh dunia yang dapat berdampak baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan keseluruhan lingkungan hidup di bumi ini. CO2 di udara sebaiknya berada dalam batas aman untuk udara bersih, yaitu 310 sampai 330 ppm. Dan juga terdapat beberapa parameter lain yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga perlu dikontrol atau dianalisis dengan menggunakan berbagai metode atau instrumen seperti AQMS atau NDIR. Manusia juga berperan penting dalam melakukan upaya pengurangan CO2 agar dampak buruknya juga dapat berkurang. Next.
Sekian penjelasan yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami dari Kimia Lingkungan kelas A mengenai jenis polutan CO2 terhadap pencemaran udara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.